Mengajak kita semua untuk membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11. Kita akan membaca dari ayat 35 sampai 44. Saya mohon saudara-saudara bekerja sama dengan saya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 35 sampai 44. Saya akan membaca ayat 35, saudara nanti ayat 36, kita bergantian terus. Lalu pada ayat 44 kita sama-sama membacanya. Jadi bergantian sampai ayat terakhir 44 kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 11 ayat 35 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu lalu menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, ini bacaan yang sudah berkali-kali mungkin Anda baca, mungkin sudah beberapa kali juga Anda khotbahkan. Jadi saya sangat yakin ini bacaan yang sudah familiar. Kita sudah sering dengar cerita tentang Lazarus bangkit dari kematian. Nah saudara, ada beberapa hal yang menarik yang mungkin kita jarang perhatikan perihal peristiwa ini. Ada satu fakta bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, tapi ada satu fakta lain yang kita baca, ya kita mulai dengan bacaan itu bahwa Yesus juga menangis. Betul ya? Masyulah hatinya, dan apa yang kita baca pada ayat 35 adalah Yesus menangis. Saudara, mengapa Yesus menangis padahal dia tahu beberapa waktu lagi dia akan bangkitkan Lazarus? Kenapa Yesus tetap menangis? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Yesus tahu dia akan segera membangkitkan Lazarus. Dia tahu persis itu. Dia tahu dia punya kuasa untuk itu. Tapi kenapa dia tetap menangis? Nah saudara, saya percaya bahwa inilah sesuatu yang harus kita terima, sesuatu yang harus juga kita sampaikan kepada orang-orang, termasuk saudara-saudara di sini, keluarga yang kehilangan anak, orang tua, semuanya yang kehilangan Ibu Nova yang terkasih, bahwa percaya pada janji Tuhan itu bukan berarti meniadakan perasaan kita. Kalau Anda percaya pada janji Tuhan, itu bukan berarti Anda tidak boleh menangis. Tidak ada larangan untuk tidak menangis. Menangislah kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus pun menangis. Bahkan dia menangis ketika dia tahu beberapa waktu lagi dia akan segera membangkitkan Lazarus. Jadi sekali lagi bahwa punya keyakinan, punya pengharapan yang benar, punya iman yang besar, punya keyakinan yang kokoh, itu tidak meniadakan perasaan kita. Anda boleh menangis ketika Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Jadi kalau ada di antara saudara yang sering bilang, sudah cuma nangis, no, itu salah. Biarkan orang menangis, biarkan orang bersedih. Tapi yang paling penting adalah kita tidak menangis, kita tidak bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita bisa menangis di dalam Tuhan, dan sebaliknya, orang bisa tertawa di luar Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Jadi kita bahkan bisa menangis loh di dalam Tuhan. Kita bahkan bisa bersedih di dalam Tuhan. Kita bisa terluka di dalam Tuhan. Kita bisa kecewa di dalam Tuhan. Tidak masalah, yang penting ada di dalam Tuhan. Sebaliknya, orang bisa tertawa, orang bisa berbahagia, tapi mereka tidak di dalam Tuhan. Anda mengerti? Jadi bahwa ketika Yesus menangis itu bukan tanda bahwa ini adalah sesuatu yang
yang bisa kita simpulkan bahwa Yesus tidak punya iman, itu tentu saja adalah pemahaman yang salah. Yesus tentu saja tahu dan dia punya kuasa untuk itu, dan kita lihat setelah dia menangis, dia membangkitkan Lazarus. Bahkan kita tahu dari bacaan ini bahwa Lazarus itu sudah ada dikubur selama beberapa hari. Sudah ada dikubur selama kurang lebih 4 hari, dan tubuhnya sudah berbau. Tubuhnya sudah berbau sehingga Marta yang adalah saudara Lazarus mengatakan itu kepada Yesus supaya Yesus tidak melakukan tindakan yang menurut mereka akan terlihat konyol. Saudara, membangkitkan orang yang tubuhnya sudah berbau itu belum pernah terjadi, dan kali ini Yesus mendemonstrasikannya. Yesus membangkitkan Lazarus. Dia menyuruh Lazarus yang ada di dalam kubur itu untuk keluar, dan Lazarus keluar dengan kain kapan yang masih ada, dengan kain peluh. Kain peluh itu yang diikat pada bagian kepala, pada bagian rahang. Bayangkan, dia keluar dengan tubuh yang tadinya sudah busuk itu. Dia keluar, dia bernafas, dia hidup. Nah saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa bangkitkan siapapun yang mati saat ini juga, termasuk Ibu Nova. Kalau Tuhan mau, sekali lagi garis bawahi, kalau Tuhan mau. Tetapi dalam sejarah yang dikatakan oleh kitab suci, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa-peristiwa yang langka. Peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang menuntut tanda. Tanda yang dimaksud adalah mujizat. Yang mereka inginkan selalu adalah mujizat, dan itu sebabnya ada bertubi-tubi mujizat yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa dialah Mesias itu. Nah saudara, hari ini mungkin kita tidak mengalami mujizat yang sama. Kita tidak melihat Ibu Nova bergerak lagi, tidak. Kita melihat Ibu Nova dengan tubuhnya terbaring kaku di peti mati. Tapi ada satu hal yang pasti akan terjadi, dan itulah yang akan menjadi penghiburan kita, bahwa Ibu Nova sekarang tidak lagi bernafas. Itu bukan berarti dia tidak hidup. Saya percaya dia sekarang hidup, dan dia bersama dengan Tuhannya di sorga. Dan ada janji Tuhan bahwa suatu waktu kelak dia akan mendapatkan tubuhnya yang baru. Saudara, saya mengajak juga untuk kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Silakan teman-teman buka Kolose pasal 1 ayat 18. Kolose pasal 1 ayat 18, saya bacakan untuk Anda semua. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, Paulus sedang berbicara tentang siapa di sini? Ia itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Bahkan LAI sudah memberikan petunjuk kepada kita, membantu kita. I-nya itu huruf kapital, ia itu huruf kapital, ia huruf besar. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yaitu jemaat maksudnya tubuh. Jemaat adalah tubuhnya. Ialah yang sulung, dan menarik sekali, ada statement yang penting untuk kita ingat. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, saya mau tanya, Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau berdasarkan kronologi dari yang kita tahu, siapa yang lebih dulu bangkit? Yesus atau Lazarus? Ya? Coba jujur, kan tadi kita baru baca. Ini kan kebangkitan Yesus setelah dia bangkit dari kematian, kan? Pasca salib. Nah, tetapi di sini kita lihat Paulus bilang Yesus yang pertama bangkit. Padahal dari yang kita tahu secara kronologis, berdasarkan urutannya, yang lebih dulu bangkit siapa? Siapa? Lazarus, betul ya? Bahkan sebelum Lazarus, ada yang sudah pernah mati dan bangkit. Nabi-nabi sebelumnya sudah pernah membangkitkan orang mati. Siapa yang membangkitkan orang mati? Ya? Yang ikut CCA biasanya tahu ini. Jadi, saya tidak usah panjang lebar, Anda tahu ya, sudah ada orang-orang sebelum Yesus yang bangkit. Kenapa Paulus mengatakan Yesus yang pertama bangkit? Kenapa? Apakah Paulus salah di sini? Tidak, tidak salah. Dengarkan saya. Yang dimaksud oleh Paulus bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit, maksudnya adalah dialah yang pertama bangkit dengan tubuh yang baru. Dengan tubuh yang baru.
dengan tubuh yang sudah diubahkan. Karena Paulus sedang berbicara tentang keutamaan Kristus di sini. Dengarkan saya, bahwa Lazarus pada waktu dia bangkit dengan tubuhnya yang lama. Dengan kata lain, Lazarus bangkit, tapi setelah itu dia akan mati lagi. Mengerti? Lazarus bangkit dan dia akan mati lagi. Orang-orang yang bangkit itu mereka bangkit tapi mereka akan mati lagi. Karena tubuh di mana mereka bangkit adalah tubuh yang lama. Tubuh yang sama. Jadi saya kira Maria dan Marta bersedih karena Lazarus mati, dan mereka bersuka cita karena Lazarus bangkit. Tapi pada akhirnya, kalau seandainya Lazarus mati lagi, kita kan tidak tahu. Jangan-jangan setelah Lazarus bangkit, Maria lebih dulu mati, atau Marta lebih dulu mati. Umur siapa yang tahu, betul ya? Selalu ada kejutan untuk kematian. Jadi kalau dulu, ya bukan kalau dulu, sebenarnya sering kali kalau orang tua yang meninggal kita kan bilang, ya seumur Kang, iya. Tapi sekarang kan kematian adalah sesuatu yang misterius. Sering kali datang kepada kita yang masih muda. Termasuk saya tidak tahu kapan. Anda tidak tahu Anda kapan. Yang kita bisa lakukan adalah kita berupaya untuk hati-hati di jalan. Kita berupaya untuk makan makanan yang sehat. Kita berupaya untuk olahraga. Ya kita bisa mengupayakan banyak hal, tapi tetap semuanya ada di dalam misteri. Kita tidak tahu. Kita benar-benar tidak tahu. Kita sudah dikejutkan oleh banyak sekali peristiwa. Saya sudah dikejutkan oleh banyak peristiwa. Baru-baru ini ada teman yang belum lama meninggal. Jadi terlalu banyak hal yang mengejutkan kita, dan sering kali terjadi pada waktu kita sedang tidak siap. Sehingga kita harus tahu bahwa hanya Tuhan tempat kita bergantung. Jadi Lazarus bangkit dan dia akan mati lagi. Tetapi Yesus pada waktu dia bangkit dengan tubuh baru, dan saya percaya itu adalah janji Tuhan yang akan diterima oleh setiap orang percaya, termasuk Ibu Nova. Ibu Nova, dari yang saya tahu, dia adalah orang yang percaya. Dia adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Dia percaya bahwa keselamatan yang dia miliki itu bukan keselamatan karena kebaikannya. Dia punya kekurangan, saya punya kekurangan, kita semua punya kekurangan, kita semua punya kelemahan. Siapa di sini yang tidak punya kelemahan? Dan tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita dengan kebaikan kita, dengan kesalehan kita. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan seorang teman melalui telepon, dan dia tanya kepada saya, memangnya kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Saya katakan ke dia bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita karena perbuatan baik yang kita lakukan, Nabi Yesaya katakan itu sama seperti kain kotor di hadapan Allah. Kenapa sama seperti kain kotor di hadapan Allah? Karena perbuatan baik manusia seringkali tergantung dari situasi yang ada. Seringkali kita mau berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita, betul atau tidak? Seringkali kita mau berbuat baik hanya kepada orang yang cocok dengan kita. Seringkali kita mau berbuat baik hanya kalau situasinya sedang baik-baik saja, hanya kalau mood kita sedang oke, hanya kalau tanggalnya tanggal muda. Banyak orang kalau baik tanggal muda, tapi tanggal tua dia berubah menjadi orang yang berbahaya, betul atau tidak? Ya. Kita orang yang baik tergantung situasinya. Bahkan tidak jarang kita dengar ada kalimat bilang kita ini orang paling baik marjang bikin salah. Kita paling bahaya. Ya kan, kita sering dengar kalimat itu. Dan apakah dengan kebaikan seperti itu kita bisa menyelamatkan diri kita? Tidak mungkin. Tak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, tidak ada. Ganti nyawanya tidak bisa. Kenapa? Karena kebaikan kita adalah kebaikan yang rapuh. Kebaikan kita adalah kebaikan yang sudah terdistorsi. Kebaikan kita adalah kebaikan yang sering kali punya motivasi yang buruk di dalamnya. Kita berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada kita. Jadi saya mau baik kepada Anda ya kalau Anda baik. Sering kali seperti itu. Dan apakah itu dapat menyelamatkan kita? Dan lebih tajam dari itu saya ingin sampaikan kepada kita. Apakah kita bisa membayar sorga dengan kebaikan kita? Itu sama seperti menyogok Allah dengan kekudusannya. Sorga, Allah dengan kekudusannya dapat disogok dengan kebaikan kita. Kalau kita mau berani, coba hitung-hitung berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. Dan ngomong-ngomong, berbicara tentang dosa itu bukan hanya tentang apa yang Anda dan saya lakukan. Dosa bahkan belum Anda dan saya lakukan, itu sudah dosa. Masih ingat ketika Yesus mengatakan jika engkau
berkata jangan berzina, aku berkata kepadamu, jika seorang lelaki menginginkan seorang wanita di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia sudah berzina. Aku berkata kepadamu, kalau kamu membenci saudaramu, maka kamu sudah membunuhnya. Siapa di antara saudara yang tidak pernah membenci? Kalau saya tanya siapa di antara saudara yang tidak pernah membunuh, saudara mungkin banyak yang angkat tangan. Oke, saya tidak pernah membunuh, maksudnya membunuh manusia. Mungkin banyak di antara saudara akan angkat, oh saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah kena pasal 338, apalagi 340, tidak pernah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pembenci adalah pembunuh. Kalau Anda pernah membenci orang lain, maka Anda sudah membunuh orang itu. Kalau Anda tidak pernah berzina, mungkin Anda tidak bersentuhan dengan orang yang tidak Anda nikahi. Tapi kalau Anda sudah memikirkannya dan sudah menginginkannya, maka Anda sudah berzina. Betapa tingginya standar itu, dan tak seorang pun bisa pergi ke sorga dengan secuil dosa. Satu tetes dosa, satu titik dosa itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan seseorang. Hanya oleh anugerah Allah. Hanya oleh anugerah Allah. Saudara, itu sebabnya dalam bacaan kita tadi, dalam Yohanes pasal yang 11, Yesus mengatakan bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib. Saudara, saya percaya, iman saya sama dengan Ibu Nova, bahwa kami sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan kami, dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami, yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan itulah sebabnya itu disebut kasih karunia. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya melihat kuasa. Apa itu kuasanya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya percaya bahwa Ibu Nova telah mati, tapi dia tidak binasa, karena dia beroleh hidup yang kekal. Dan itu bukan kata-kata klise, itu bukan kata-kata penghiburan seperti yang disampaikan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang yang karena ingin memberikan penghiburan, mereka mengatakan, oke, tidak apa-apa, dia senang sama-sama dengan Tuhan. Tapi seringkali saya mendengarkan kalimat itu tidak keluar dari hati mereka. Itu hanya menjadi seperti kalimat yang formalitas saja untuk disampaikan. Tapi saya menyampaikan ini dari hati saya, bahwa saya percaya dia bersama dengan Tuhan Yesus saya di sorga. Bukan karena kebaikannya, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Allah yang dia terima dengan iman. Dia bersama dengan Tuhan Yesus saya di sorga. Dan meskipun lebih mudah untuk saya sampaikan daripada keluarga yang menjalani, tapi inilah kenyataannya, bahwa dia lebih berbahagia di sana. Mungkin kita di sini bilang begini, kasihan Kang. No, yang kasihan torang. Betul atau enggak? Kan sering kali kalau ada orang yang meninggal, orang percaya meninggal ya. Kalau orang percaya meninggal, saya yakin Ibu Nova orang percaya. Kalau ada orang percaya meninggal, orang bilang begini, kasihan katut dia. Salah, yang kasihan torang. Karena torang yang masih mau bayar angsuran toh. Betul atau enggak? Karena torang yang masih saki-saki lihat orang PKK. Nah, maafkan saya, mungkin ada beberapa di antara saudara yang masih so asam urat tuh, torang yang kasihan. Betul atau enggak? Torang yang masih menghadapi pergumulan hidup ini, torang yang masih mengalami krisis ekonomi, dia tidak. Dia bersama dengan Bapa di sorga. Jadi kalau ada yang bilang kasihan dia, mungkin mulai sekarang torang roba sedikit. Sebenarnya tidak roba sedikit, roba banyak. Kasihan Kang, torang Kang. So boleh roba. Kalau kemarin atau tadi kasihan Kang, ibu tidak, kasihan torang. Kasihan torang ini, ibu-ibu masih kasihan ngoni, kasihan kita. Ya. Ibu-ibu masih pikir besok kasihan mau makan apa ini anak pedoi sekolah, ya. Bayar cicilan ini, cicilan itu. Ibu Nova bersama dengan Tuhannya, Tuhan yang janji, Ibu Nova di sana. Jadi ini bukan arogansi. Kepastian ke sorga itu bukan arogansi. Kami percaya kami ke sorga itu bukan karena kami sombong. Kami percaya kami ke sorga karena Tuhan janji itu kepada kami. Tuhan tidak main-main dengan janji itu. Kalau Tuhan bilang kalau kamu percaya, kamu diselamatkan, Tuhan serius dengan itu. Tuhan tidak main-main dengan itu. Tuhan tidak pernah baku sedu dengan dia berfirman. Tuhan janji kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau percaya, engkau bersama dengan Bapa di surga. Hari ini kita bersama di sini, kita masih dapat kesempatan. Kita tidak tahu kapan jadwal kita. Selagi ada kesempatan,
jalankan tugas kita. Tanggung jawabmu sebagai seorang hamba Tuhan, tanggung jawabmu sebagai seorang suami, tanggung jawabmu sebagai seorang istri, tanggung jawabmu sebagai seorang pekerja. Jalani tanggung jawab itu sampai akhirnya kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Saudara, saya ingin sampaikan kepada keluarga secara khusus bahwa memang mudah untuk saya menyampaikannya, tapi saya yakin yang mengalami luka ini adalah keluarga. Bahwa meskipun kita yakin ibu sudah ada di sorga, tapi untuk menjalani hari tanpa orang yang kita kasihikan perlu waktu untuk menyesuaikan. Yang biasanya mau bangun pagi orang boleh kuliah, ketika sekarang bangun soalnya nggak ada. Ya, saya yakin bahkan ketika los ini dibongkar keluarga, saudara-saudara sudah pulang dan kemudian keluarga sendiri, ya, anak, cucu, saudara-saudara yang ada di sini, nanti dapat Alia Ibu Nova pakai baju, cium, tak ingat lagi. Pasti itu sesuatu yang butuh waktu, tapi percayalah bahwa Tuhan menemani keluarga. Tuhan menemani keluarga. Saya akan tutup dengan satu cerita yang tidak pernah bosan saya ceritakan. Ada satu orang hamba Tuhan berjalan dengan anaknya. Mereka baru saja kehilangan istrinya. Jadi bapak hamba Tuhan itu dia baru saja kehilangan istrinya. Anak itu baru saja kehilangan mamanya. Mereka berdua berjalan dan anak itu mengajukan pertanyaan. Pak, katanya Tuhan Yesus sudah tanggung maut. Katanya Tuhan Yesus sudah kalahkan maut. Katanya Tuhan Yesus sudah kalahkan kematian. Kenapa mama masih mati? Kalau Tuhan Yesus sudah kalahkan kematian, kenapa mama masih mati? Saudara, menjawab pertanyaan seperti ini untuk seorang yang sudah dewasa jauh lebih mudah daripada kita menjawabnya kepada seorang anak kecil. Dan itu sebabnya papanya memutar pikirannya bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan ini dengan sederhana supaya anak saya dapat mengerti. Papanya kemudian menunjuk ke arah rel kereta api. Kebetulan ada rel kereta api di situ. Dan papanya tanya, "Nak, kamu pilih yang mana? Kamu ditabrak oleh rel kereta api atau kamu ditabrak oleh bayangan kereta api?" Karena pada waktu kereta api lewat, kalau dia lewat tengah hari, maka dia akan lewat bersama dengan bayangannya. Kamu pilih, lebih baik ditabrak oleh kereta api atau ditabrak oleh bayangannya saja. Semua orang, anak kecil, orang dewasa akan jawab dengan jawaban yang sama. Anda lebih pilih ditabrak oleh kereta api atau ditabrak oleh bayangan kereta api? Bayangan kereta api. Dan papanya bilang, "Nak, tahukah kamu? Yang menabrak mama hanyalah bayangan dari kematian. Karena kematian yang sesungguhnya telah menabrak Kristus di atas kayu salib." Anda mengerti maksud saya? Bahwa benar kita, Anda dan saya, Ibu Nova sudah ditabrak oleh bayangan kematian. Anda mungkin nanti, kapan kita tidak tahu, kita juga bisa ditabrak oleh bayangan kematian kapanpun juga. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kematian yang sesungguhnya tidak akan pernah menabrak kita. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah menabrak Kristus di atas kayu salib. Dan kalau Anda dan saya percaya pada Kristus itu, Anda dan saya tidak akan pernah ditabrak oleh kematian yang sesungguhnya. Ini hanya bayangan kematian. Ini hanya bayangan kematian. Dan itulah penghiburan yang sejati untuk keluarga. Bahwa suatu saat nanti, suatu saat kelak, kita akan bersama-sama dengan Ibu Nova di sorga nanti. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya pertemuan itu, bagaimana mengharukannya pertemuan kita dengan orang yang kita kasihi. Kita akan berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mereka ada di sana, mereka berbahagia, mereka aman di sana. Meskipun ini mungkin mudah untuk saya sampaikan dan sulit untuk dijalani, jalanilah hidup keluarga dengan Tuhan. Tuhan yang sekarang memegang tangan Ibu Nova, Tuhan yang juga memegang tangan kita semua di tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.